Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Yasmin membuka matanya perlahan. Saat matanya telah terbuka penuh, sinar matahari langsung menyambut. Dokter cantik itu bangkit dari tidurnya. Ia menyandarkan tubuhnya ke headboard ranjang. Yasmin mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Pandangannya terhenti pada sofa dengan sebuah bantal dan selimut di atasnya. Kemana David? Yasmin segera turun dari ranjang. Ia ingin mencari keberadaan kekasihnya itu. Mata Yasmin menyapu penjuru kamar hingga ia mendapati David sedang berdiri di balkon. Pria itu tengah menelpon. Yasmin melangkah perlahan, lalu ia menyederkan tubuhnya ke dinding sembari melipat kedua tangannya menunggu David selesai bertelpon. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. David mematikan sambungan teleponnya. Ia menghela nafasnya pelan. David memutar tubuhnya. Ia terkejut melihat Yasmin yang sedang bersender pada dinding sembari tersenyum. Morning, sapa Yasmin. Ia tetap pada tempatnya. Morning, sapa David balik sembari menghampiri Yasmin. Kau sudah bangun. Bagaimana tidurnya? Nyonya, tanya David beruntun. Ia menyelipkan sehelai rambut Yasmin ke telinga dengan lembut. Yasmin mengangguk pelan. David mengulas senyum mengetahui jawaban dari kekasihnya tersebut. Tadi siapa yang menelpon? Tanya Yasmin dengan nada sedikit mengintimidasi. Alex, jawab David singkat. Alex. Yasmin mengulang perkataan David. David mengangguk. Untuk apa dia menelpon? Kan dia berada di mansion, kenapa tak berbicara denganmu secara langsung saja? Dia tidak di mansion, sayang. David mengelus-ngelus pipi Yasmin pelan. Dia berada di Paris sekarang. Bukannya, kemarin sore dia masih berada di mansion. Kenapa sekarang dia ada di Paris? David menurunkan tangannya dari pipi Yasmin. Tadi malam dia berangkat ke Paris dengan private jet, papar David. Alex menangani kendala cabang perusahaan yang berada di sana. Yasmin memangut-mangut mengerti. Dan, aku juga harus ke sana, tukas David membuat Yasmin menatapnya. Kau akan ke Paris? Tanya Yasmin sedikit terbata-bata. David mengangguk, aku harus ke sana. Karena Alex tidak bisa menangani semuanya. Aku harus turun tangan langsung. Bolehkah aku ikut? Tatapan mata Yasmin sedikit berbinar-binar seperti anak kucing yang tengah meminta sesuatu pada majikannya. David tersenyum geli melihat tatapan Yasmin itu. Tentu saja, kau boleh ikut. Benarkah? David mengangguk seraya tersenyum. Yasmin berteriak girang saat tahu David mengizinkannya ikut bersamanya ke Paris. Sudah lama sekali Yasmin ingin pergi ke kota yang terkenal akan julukannya sebagai kota romantis itu, dan sekarang keinginannya akan terwujud. Baiklah, kalau begitu, aku akan packing terlebih dahulu. Seru Yasmin bersemangat. Dokter cantik itu ingin melangkah pergi untuk packing, tetapi dicekal oleh David. Tidak perlu, elak David membuat Yasmin mengernyit. Kita akan membeli semuanya di sana. Jadi kita tak perlu membawa apapun dari sini, cukup membawa diri saja, oke? Yasmin terdiam. Berarti mereka akan berbelanja lagi di sana. Yasmin tak bisa membayangkan betapa banyak uang lagi yang David keluarkan untuk belanja kebutuhan mereka selama di sana. Bersiap-siaplah, aku akan menemui Marco terlebih dahulu. David mencubit pelan pipi Yasmin sebelum beranjak pergi dari kamar. David menggenggam tangan Yasmin erat seraya menariknya ke samping mansion.
Yasmin tercengang saat melihat sebuah helikopter di sana. Benda tersebut memutarkan baling-baling miliknya sangat cepat sehingga rambut David, Yasmin dan siapapun orang yang ada di sana terkibas-kibas. Sejak kapan helikopter ini terparkir di halaman samping mansionmu? Tanya Yasmin serta membenarkan rambutnya yang berkibas-kibas akibat ulah baling-baling helikopter yang berputar. David menoleh, sejak negara api menyerang, jawab pria itu asal. Alhasil ia mendapat sebuah pukulan dari Yasmin. David terkekeh. David memolototi Marco ganas saat pria itu ingin membantu Yasmin untuk naik ke helikopter. David langsung mengambil alih Yasmin, tak rela jika wanitanya disentuh oleh pria manapun. Yasmin terlebih dahulu masuk ke dalam helikopter, sedangkan David masih di luar. Jika kau berani menyentuh Yasmin lagi, kupastikan esok harinya ada surat pemecatan untukmu, atau bahkan namamu terukir di batu nisan, ujar David dingin sembari menatap Marco dengan sorot mata tak suka dan tajam. Marco merunduk, tak berani menatap bosnya itu. David mengeluarkan kacamata dari saku, lalu memakainya terlebih dahulu sebelum menaiki helikopter. David duduk tepat di samping Yasmin. Pria itu langsung memakai sabuk pengamannya. Dari mana saja? Tanya Yasmin yang duduk di sebelah David. Abis berbicara dengan Marco, jawab David santai seraya tersenyum. Helikopter mulai dinaikkan ke atas udara dengan baling-balingnya yang berputar. Helikopter tersebut siap mengantar menuju bandara. David menggunakan helikopter karena ia tidak mau berlama-lama terjebak macet dalam mobil, lagi pula hari ini weekend, sudah dipastikan akan lebih macet daripada biasanya. Yasmin meraih tangan David cepat, wajah wanita itu sedikit takut karena ini adalah kali pertamanya menaiki transportasi tersebut. David melirik Yasmin. Tangan kanan pria itu menggenggam tangan Yasmin erat sembari diusapnya pelan. Sedangkan tangan kirinya menarik kepala Yasmin perlahan, agar wanita itu bersandar di dada bidangnya. Selama ada diriku, kau tak perlu merasa takut. Aku akan selalu menjagamu, bisik David sembari mengecup kepala Yasmin cukup lama. Yasmin mengulas senyum kecil pada bibirnya. Dokter cantik itu melirik David yang tengah mengecupnya. Pria itu selalu bisa menenangkan hatinya dengan cara-cara yang sederhana tetapi berkesan baginya. Tidak usah ditanya betapa beruntung dirinya dicintai oleh seorang David Adiwijaya. Mungkin dulu dirinya bodoh karena telah menyia-nyiakan David yang sangat mencintainya begitu saja. Padahal di luar sana, banyak wanita yang mengemis-ngemis cinta dari David. Hal itu tak akan terjadi lagi. Yasmin akan selalu bersama David, ia tak mau kehilangan pria yang sudah menjadi kekasihnya ini. Cukup sudah ia tersiksa saat David hampir mati karenanya dan pergi entah kemana. Yasmin tak mau lagi hal-hal itu terjadi lagi. Setelah memakan waktu 15 menit, helikopter tersebut mendarat di John F. Kennedy Airport. David membantu Yasmin turun dari helikopter dengan hati-hati, karena wanita itu menggunakan heels yang cukup tinggi. Sebuah private jet mewah telah menunggu di landasan. David dan Yasmin berjalan beriringan sembari bergandengan menuju private jet berada, hingga langkah kaki mereka terhenti saat Yasmin meringis kesakitan. Wanita itu memegangi kakinya. "Kau kenapa?" David bertanya sembari melihat Yasmin memegangi kaki jenjangnya yang terbalut heels. Yasmin melirik David sesaat, lalu kembali menatap kakinya. "Sepertinya kakiku lecet," keluhnya. Saat mendengar keluhan Yasmin, David segera berjongkok. Ia membantu Yasmin melepaskan heelsnya perlahan. "Benar saja, kaki dokter cantik itu lecet." "Benar katamu," kata David. "Kakimu lecet." Yasmin berdecak kesal. Ada-ada saja pikirnya.
Tanpa basa-basi, David menggendong Yasmin ala bride style hingga wanita itu berteriak kecil karena terkejut. David menggendong Yasmin hingga memasuki private jet, dan tak ada penolakan dari Yasmin. Karena Yasmin tahu, kekasihnya itu tak suka penolakan. Duduk di kursi atau berbaring di ranjang? Tanya David saat memasuki private jet, pria itu masih menggendong Yasmin. Ranjang? Tanya Yasmin. Mana ada ranjang di pesawat, David? Kau jangan mengada-ngada, ucap Yasmin tak percaya. Pesawat lain menang tidak ada ranjang di dalamnya, tetapi tidak dengan my private jet. Jawab David sembari membawa Yasmin dalam gendongan menuju ranjang yang berada di kabinet pesawat. Lagi-lagi Yasmin tercengang, ada sebuah ranjang yang luas di depan matanya. Bukan karena itu saja yang membuat Yasmin berdecak kagum, pesawat ini memiliki segala fasilitas seperti hotel. Dari ranjang, lemari es, televisi, bahkan kamar mandinya saja ada batubnya. David menaruh tubuh mungil Yasmin di ranjang. Kau beristirahat saja di sini, karena kita akan terbang ke Paris selama 7 jam, jelas David. Lalu pria itu hendak pergi tetapi dicekal oleh Yasmin. Kau mau kemana? Tidak mau menemaniku saja di sini. David mengacak-ngacak pucuk kepala Yasmin hingga rambutnya sedikit berantakan. Aku ingin mengambil laptopku di Marco, nanti aku akan kembali. Yasmin menatap punggung David yang berlalu meninggalkannya. Yasmin berdengus pelan. Seperti dijanjikan, David kembali lagi, tangan pria itu penuh membawa laptop dan beberapa snack. I'm back, do you miss me? Ujar David yang berdiri di depan ranjang. Pria itu menaikkan alis-alisnya menggoda Yasmin. Miss you, hahaha big no. Ya, sudah, aku pergi saja. David memutar tubuhnya hendak pergi, pria itu merajuk. I just want you in here. Teriak Yasmin. Teriakan Yasmin tersebut membuat langkah kaki pria itu berhenti. David memutar tubuhnya. Pria itu menyeringai. Tanpa aba-aba pria itu berlari menuju ranjang. Dalam keadaan masih memegang laptop dan snack di tangan, ia melompat guna membaringkan tubuhnya. Spontan Yasmin berteriak diselingi tertawa karena tindakan konyol kekasihnya itu. Kau bisa menghancurkan ranjang ini, tahu, kata Yasmin. Wanita itu masih tertawa kecil. David berbaring di sebelah Yasmin, kepala mereka berdua disendarkan ke headboard ranjang. Kalau hancur, aku bisa beli lagi, tinggal sebutkan ingin berapa ranjang yang diinginkan, ucap David angkuh seraya membuka laptop dan memberi Yasmin snack yang tadi ia bawa. Sombongnya, David menoleh, pria itu memamerkan deretan gigi putihnya ke arah Yasmin. Asal kau tahu, kekayaan yang kumiliki itu tak berharga sama sekali menurutku, kata David. Yasmin mengernyit, kenapa begitu? Karena satu-satunya yang berharga, menurutku adalah dirimu, Yasmin. Kau adalah arti kekayaan yang sebenarnya. Seluruh kekayaan yang kupunya tak sebanding dengan dirimu, jelas David, pria itu mengulas senyum. Yasmin tersenyum malu. Dan kau adalah milikku, aku pemilikmu, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang akan merubahnya. Remember that, David menatap kekasihnya itu lekat. I'm you, and you're my honor, jawab Yasmin membalas senyuman David. Yasmin cukup terkejut karena David memeluknya secara tiba-tiba. David memeluk gemas Yasmin. Mereka saling tertawa dalam pelukan, lalu hanyut dalam suasana. Paris, France. Pukul 8 AM. Mereka tiba di Paris kemarin malam pada pukul 12. Mereka mendarat dengan selamat di Paris Charles de Gaulle Airport. Tidak banyak pembicaraan antara mereka saat itu, mereka berdua langsung memutuskan untuk beristirahat di hotel yang telah dipesan.
David berdiri di depan cermin. Pria itu tampak sedang memakai dasi sembari bercermin, lalu ia juga memakai jas mahal pada tubuhnya. Hari ini ia akan pergi Wijayas Company FRC, perusahaan cabang miliknya yang berada di Paris, Perancis. Setelah merasa sudah rapi, David melangkah pergi untuk keluar kamar. David mengulas senyum saat mendapati kekasihnya yang sedang asik menikmati sarapan paginya. "Morning," sapa David sembari menghampiri Yasmin yang sedang duduk di meja pantry. Yasmin menoleh sembari mengunyah. Ia ingin menjawab sapaan David, tetapi pria itu melarangnya karena ia sedang mengunyah makanan. David terkekeh melihat Yasmin yang masih mencoba menghancurkan makanan di mulut dengan gigi-giginya. "Kau tidak sarapan?" Yasmin membuka suara. Ia telah selesai mengunyah. David menggeleng. "Nanti di kantor saja." "Tapi kau harus sarapan." "Ya," potong Yasmin cepat. "Kalau tidak kau bisa sakit nanti." "Iya, Bu Dokter cantik." David menyentuh hidung Yasmin sesaat. Yasmin tersenyum geli. "Nanti jadi makan siang bersama?" tanya Yasmin sembari menatap David. Wanita itu sedikit mendongak karena David berdiri, sedangkan dirinya duduk. "Jadi," David mengangguk, "setelah kau selesai shopping, langsung ke cafe-nya saja." "Oke. Dan, jangan memakai heels dulu, nanti kakimu lecet lagi," kata David lagi. Yasmin mengangguk, lalu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku berangkat." David hendak melangkah pergi tetapi ditahan oleh Yasmin. Wanita itu menarik dasi David secara tiba-tiba, membuat David berhenti melangkah. David menautkan alisnya saat melihat Yasmin yang sudah diri di hadapannya. "Kau mau berangkat dengan keadaan ikatan dasi yang salah?" tanya Yasmin sembari menggapai dasi milik David. Yasmin menarik dasi tersebut terlalu kencang hingga wajah David maju ke depan dengan mendadak. Wajah mereka sangat amat dekat, bahkan hembusan nafas satu sama lain bisa mereka rasakan. Yasmin langsung menundukkan wajahnya. Dengan cepat ia membenarkan dasi yang David pakai. David menarik wajahnya. Pria itu bersikap sedikit salah tingkah. Yasmin kembali mendongak menatap David saat telah selesai membenarkan dasi yang David pakai. David tertawa dalam hati karena melihat wajah kekasihnya yang semerah tomat. David tak ingin membuat Yasmin semakin malu dan wajah semakin memerah. Ia memutuskan untuk langsung pergi dari sana secepat mungkin. Sepanjang jalan menuju mobil, David tak ada henti-hentinya tersenyum jika mengingat kejadian tadi. Begitupun dengan Yasmin, dokter cantik itu sedang merutuki kebodohannya sendiri yang membuat dirinya malu di depan David. David turun dari mobilnya seraya membenarkan jas yang dipakai. CEO Wijayas Company itu melangkah masuk dengan gagah. Semua mata memandangnya. Mereka menatap segan David. Saat David Berry memasuki area kantor, ia telah disambut oleh Alex. Alex langsung membawa David ke ruangan pertemuan yang membuat David harus terbang dari New York ke Paris. Alex melangkah terlebih dahulu untuk membukakan pintu. David melangkah masuk ke ruangan tersebut dengan aura yang sangat dingin. Ruang pertemuan tampak tidak ramai seperti biasanya. Kali ini hanya ada David dan pria tua yang baru saja bangkit dari duduknya. David menghampiri pria tua itu. "Mer Henderson, apa kabar?" sapa David pada pria tua yang bernama Mer Henderson. David ingin menjabat tangannya, tetapi dihempas begitu saja. "Jangan bersikap sok manis, Mer Adiwijaya," ketus Mer Henderson. "Sebenarnya Aki sudah tidak ingin lagu bertemu dan berurusan denganmu, karena aku sudah muak. Tetapi apa daya, Violet terlalu mencintaimu,
sampai-sampai ia memohon padaku untuk bertemu denganmu dan menanyakan tentang perjodohan sampah itu. Jelas Mer. Henderson dengan nada sedikit emosi. David tak berkutik, pria itu hanya mendengarkan ocehan pria tua yang ada di depannya ini. Sekarang kau punya dua pilihan, ucap Mer. Henderson, kembali pada Violet, lalu bertunangan dengannya, atau semua sahamku di perusahaanmu akan kutarik. Tantingnya. David menyunggingkan senyuman. Tanpa berpikir pun ia sudah tahu jawaban yang tepat untuk menjawab ini. David maju beberapa langkah mendekat ke Mer. Henderson, pulanglah, lalu tarik semua sahammu pada perusahaanku. Jawab David dingin. Kau pikir, aku akan jatuh miskin jika kau menarik semua sahammu? Walaupun aku jatuh miskin pun tak masalah. Karena aku sudah memiliki kekayaan yang sebenarnya yang belum tentu kau punya, Mer. Henderson, kekayaan tersebut bukan berupa uang atau oun emas, tetapi berupa seorang wanita yang sangat aku cintai, dan Violet tak akan bisa bersamaku, karena aku tak mencintainya. Jelas David, Mer. Henderson menatap David murka. Aku hanya mencintai kekasihku, hanya dia. Tekan David. Persetanan dengan perjodohan itu, aku tak peduli. Yasmin melangkah masuk ke dalam cafe yang menjadi tempat David dan Yasmin makan siang bersama. Marco juga ada berada di sana. Pria itu diutus oleh David untuk menjaga Yasmin selama David bekerja. Tetapi ia tak masuk ke dalam, ia hanya berjaga di luar saja. Yasmin memilih meja dekat jendela besar yang memperlihatkan jalan yang penuh dengan kendaraan dan juga penjalan kaki trotoar. Yasmin hanya memesan lemon squash, ia akan memesan makanan jika David datang. Tidak lama kemudian, pesanan milik Yasmin datang. Dokter cantik itu menyedot lemon squash miliknya untuk menghilang dahaga. Yasmin meraih ponselnya. Ada pesan dari Rina di sana. Dengan cepat ia membalas pesan bundanya itu. Yasmin asik bertukar pesan dengan Rina. Sesekali ia melirik arlojinya dan melirik pintu kafe, menunggu David datang. BYURRR. Yasmin sangat terkejut saat lemon squash miliknya mengguyur dirinya dengan tiba-tiba. Dengan cepat dokter cantik itu bangkit dari duduknya. Ingin melihat orang yang berani mengguyur dirinya. Oh, jadi ini, wanita yang membuat pertunanganku gagal. Wanita pirang itu menyunggingkan senyum liciknya, tangan kanannya memegang gelas kosong. Sekarang, semua mata yang berada di kafe tersebut memandang ke arah Yasmin dengan wanita pirang itu. Mereka menjadi bahan perhatian di sana. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Jangan ganggu aku, kata Yasmin seraya mengusap pelan wajahnya yang basah. Yasmin berteriak saat rambutnya dijambak oleh wanita pirang itu dengan kencang. Aku Violet Henderson, wanita yang seharusnya bertunangan dengan David. Tetapi karenamu, semua itu gagal. Teriak Violet sembari menjabak rambut hitam Yasmin. Lepaskan rambutku. Seru Yasmin sedikit merintih. Tidak akan. Sebelum kau menjauhi David, Violet menarik rambut Yasmin lebih kencang. Yasmin tertawa hambar, cih, itu tak akan pernah terjadi. Karena dia hanyalah milikku. Yasmin ikut menarik rambut Violet kencang, hingga wanita itu kesakitan. Violet juga menjambak Yasmin kencang. Jadilah, mereka saling jambak-menjabak rambut. Para tamu di kafe tersebut hanya bisa memperhatikan mereka yang bertengkar, tak ada yang berani memisahkan, melihat keganasan kedua wanita itu. Violet mendorong Yasmin, hingga wanita itu jatuh tersungkur. Violet menduduki tubuh Yasmin, lalu menamparkan pipi mulus Yasmin kencang, bahkan suara tamparan sampai terdengar. Lalu Violet kembali menjambak-jambak Yasmin. Aku tak akan biarkan kau bersama David.
teriak Violet yang menduduki tubuh mungil Yasmin. Pergi dari hadapanku, jalang. Yasmin menendang Violet, lalu ia segera bangkit. Violet juga ikut bangkit, lalu ingin menyerang Yasmin lagi, tetapi tak berhasil karena Marco melerai mereka. Cukup, teriak Marco dengan suara beratnya. Yasmin mengatur nafasnya yang menggebu-gebu, wajahnya memerah karena emosi, make up dan tataan rambutnya tampak acak-acakan karena bertengkar tadi. Ku peringati lagi kepadamu, jauhi David, karena dia akan menjadi tunanganku. Violet memperingati. Yasmin menatap tajam Violet, ia hendak menyerang wanita pirang itu, tetapi tubuhnya ditahan oleh Marco. Violet membalikkan tubuhnya, ia hendak pergi dari kaf tersebut. Wajah wanita pirang itu berubah menjadi terkejut saat melihat sosok yang ada di hadapannya. David, Byurrr. Violet mengerjap-ngerjapkan matanya saat air mengguyur wajahnya. Ia tak percaya bahwa David menyiram wajahnya kasar dengan minuman yang pria itu bawa. Yasmin membuka mulutnya tercengang. Begitupun dengan Marco. Itu balasan untukmu karena telah berani mengguyur kekasihku dengan minuman, jawab David, mata dan nada suaranya sangat dingin. Yasmin mengulas senyum saat mendengar perkataan David. Aku bisa saja membalas perbuatanmu terhadap kekasihku dengan cara yang lebih kasar jika ku mau, tetapi mengingat kau seorang wanita, aku tak akan melakukannya. Tetapi kalau kau masih berani mengganggu kekasihku, aku tak akan segan-segan melukaimu, jelas David, sorot matanya begitu tajam. Mengerti. David tak menunggu hingga Violet menjawabnya, ia langsung melangkah melewati Violet menuju Yasmin berada. Marco menunduk saat David menghampiri dirinya dan Yasmin, ia tak berani menatap bosnya itu. David langsung meraih tangan Yasmin, lalu menariknya keluar dari kaf meninggalkan Violet dan Marco di dalam. Violet mengepalkan tangannya, wajahnya terlihat emosi, wanita itu mengetakkan giginya. Lihat saja nanti, aku akan memisahkan kalian berdua, gumamnya. Aku hanya menyuruhmu untuk menjaga Yasmin saja tidak becus. Dia terluka karenamu. Karena kelalaianmu, bentak David pada pria yang sedang menunduk takut di hadapannya. Marco hanya terdiam menunduk, tak berani menatap David, apalagi untuk menyahut perkataan bosnya itu. David melipat kedua tangannya, pria itu menghela nafas sesaat. Enyah kau dari hadapanku, kata David dingin. Marco mengangkat kepalanya cepat, ia menatap David. Apa maksudnya? Tuan, tanyanya dengan nada takut-takut. Enyah dari hadapanku dan jangan pernah kembali lagi. Marco tersengat dengar perkataan David. Berarti ia dipecat dari pekerjaannya. Marco tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia tahu bahwa dirinya bersalah. Marco hendak pergi dari hadapan David, tetapi tertahan dengan seseorang yang baru saja menghampiri mereka. Kau sedang apa di sini? Seharusnya kau beristirahat di kamar saja, Yasmin, kata David kepada Yasmin yang baru saja menghampirinya. Aku tak bisa beristirahat dengan tenang jika kau memecat Marco, David, jawab Yasmin. Aku juga tak bisa mentoleransi seseorang yang bisa membuatmu terluka. Bukan dia yang membuatku terluka, David, potong Yasmin cepat. Violet lah yang membuatku seperti ini. Salahkan wanita pirang itu, jangan Marco. Mengerti, jelas Yasmin. David terdiam. Yasmin menoleh ke arah Marco yang masih merunduk. Marco, kau tidak jadi dipecat, ucapnya. Lalu Yasmin melangkah pergi ke kamarnya. David menatap Marco dengan sorot mata dingin, karena permintaannya, kau tak jadi kupecat. Marco tersenyum, terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Yasmin, bukan denganku.
Aku malah ingin sekali memecatmu karena tak becus menjaga Yasmin, tetapi kekasihku itu berhati malaikat, jadilah kau tak dipecat karenanya. Yasmin memegangi ice-bag yang mengompres pipinya itu, masih sedikit terasa sakit karena tamparan yang cukup keras dari Violet. Jika mengingat kejadian tadi, Yasmin rasanya ingin mencekik hingga menginjak-ninjak wanita jalang itu, ia masih merasa tak puas. Lamunan dokter cantik itu buyar saat ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya dengan mengetuk pintu, padahal pintunya tak ditutup. Siapa lagi kalau bukan kekasihnya, David Adiwijaya. David duduk di samping Yasmin yang sedang mengompres pipinya. Masih sakit, ya? Tanya David. Sini, biar aku membantu mengompres pipimu. Tak perlu, aku bisa sendiri, tolak Yasmin perlahan. Tak apa, biar aku saja. David merebut ice-bag-nya dari tangan Yasmin. Dengan perlahan pria itu menekan-nekan pipi Yasmin dengan ice-bag di tangannya. Yasmin menatap lekat kekasihnya. Dari pancaran matanya, pria yang sedang membantu mengompres pipinya itu terlihat sangat tulus. Aku tahu, aku salah, David membuka suara. Tak seharusnya kau melampiaskan kekesalanku ke Marco, dengan cara ingin memecatnya. Dari kejadian kali ini aku sadar, tidak ada yang mampu melindungimu selain aku, sekalipun bodyguard sehebat Marco pun tetap saja tak bisa menjagamu. Jadi, mulai detik ini, aku yang akan menjagamu, aku tak akan mempercayai orang lagi untuk menjaga wanitaku ini, aku akan jadi sayap pelindungmu, David mengulas senyum. Sepertinya kau hobi sekali membuatku melted, ya. Ketus Yasmin. David terkekeh, kau melted dengan perkataanku. Benarkah? Wah, ini sesuatu yang langka. Apa katamu? Langka? Tanya Yasmin dengan nada tak percaya. Setiap mulutmu terbuka, kau selalu mengeluarkan kata-kata yang membuatku melted, tahu? David tertawa kecil. Pantas saja Violet tergila-gila padamu seperti orang kesetanan. Dia bukan kesetanan, potong David. Dia memang setan. Yasmin tergelak mendengar David yang berbicara ngegas. Mereka berdua sama-sama tertawa. David menarik ice-bag-nya dari pipi Yasmin, pria itu menyudahi kegiatan mengompresnya. Sudah selesai mengompresnya, kata David. Sekarang, beristirahatlah. Tidak mau, elak Yasmin. Masa iya, aku hanya berbaring di ranjang saja tanpa melihat menara Eiffel secara langsung. Tidak kali ini, kau harus beristirahat, David menasihati. Aku tak ingin menyia-nyiakan waktu dengan hanya berbaring di ranjang, David, rengek Yasmin. Paris is my dream town. David menghela nafasnya pelan. Baiklah, bersiap-siaplah. Kita akan berkeliling-liling, lalu makan malam di luar, kata David sembari bangkit dari duduk. Yasmin senang bukan main. Ia kita David tak akan mengizinkannya mengingat dirinya sehabis bertengkar dengan Violet tadi. David pergi keluar dari kamar Yasmin, pria itu juga ingin bersiap-siap. Begitupun dengan Yasmin, ia juga mukai mencari baju yang pas untuk digunakan nanti. Pikiran Yasmin melayang-layang, bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud ngedet. Apakah David mengajaknya ngedet? Yasmin tak mau ambil pusing, sekarang yang terpenting adalah tampil memukau di hadapan David nanti. Jika ini adalah ngedet, this will be my first dating. Siapa yang tidak tahu kota Paris? Kota yang terkenal dengan julukan kota paling romantis dan terkenal akan Eiffel Tower-nya. Banyak orang yang mengagumi kota ini, bahkan mereka berlomba-lomba kemari demi melihat Eiffel Tower secara langsung. Begitu juga dengan Yasmin, dokter cantik itu telah mengagumi kota ini sedari dulu, bahkan ia memiliki mimpi untuk berlibur kemari.
Kebahagiaannya bertambah 2 kali lipat, karena ia kemari dengan kekasih yang ia cintai. Yasmin berlari kecil sembari menarik tangan David. Wanita itu tampaknya sudah tak sabar ingin melihat Eiffel Tower secara dekat. "Cepat, David, ayo, cepat," seru Yasmin masih menarik tangan David. Yasmin melepaskan tangan David, ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Yasmin berdecak kagum melihat Eiffel Tower yang ada di depannya sekarang. Tower tersebut mengeluarkan cahaya. Sepertinya lampu pada bangunan tersebut sudah dinyalakan. Tak rela Yasmin melepaskan tangannya, David buru-buru menyambar tangan Yasmin, lalu menggenggamnya erat. "Jangan dilepas lagi. Jika berani melepaskan tanganku, aku akan hancurkan menara Eiffel sekarang juga," gumam David dengan nada mengancam. Yasmin menoleh ke arah David seraya terkekeh. "Iya, posesif." Yasmin mencubit pelan hidung mancung David. David telah menyewa tour guide khusus hanya untuk menemani mereka berkeliling Eiffel Tower. Tadinya Yasmin menolak diajak naik ke atas Eiffel Tower, mengingat dokter cantik itu sedikit takut dengan ketinggian, tapi ia berubah pikiran saat dijanjikan pemandangan yang indah saat telah berada di atas sana. Mereka menggunakan lift untuk naik ke atas. David tak mengizinkan wanitanya untuk naik tangga, karena takut kelelahan nantinya. Yasmin tercengang, dokter cantik itu menggeleng-geleng takjub akan keindahan yang ada di depan matanya. Pemandangan kota Paris pada malam hari dari atas Eiffel Tower benar-benar indah. Ribuan lampu-lampu dari kota memancarkan cahaya terbaiknya. "Bagaimana? Kau suka?" tanya David yang berdiri di sebelahnya. Pria itu juga melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Yasmin menoleh cepat. "Tentu. Aku sangat suka, David," seru Yasmin bersemangat, lalu kembali menatap pemandangan lagi. David terkekeh pelan melihat wanitanya. "Mungkin tempat ini cocok untuk melamarmu nanti." Yasmin tersentak mendengar kalimat tersebut dari mulut David. Ia langsung menoleh kembali. "Kau mau melamarku?" "Tentu saja," jawab David cepat. "Tapi, mungkin tidak hari ini, karena aku belum memiliki persiapan apa-apa. Aku ingin, saat melamarmu nanti menjadi momen yang sangat berkesan dalam hidupmu, hidup kita berdua." "Kupastikan momen tersebut tidak akan pernah dilupakan." David tersenyum lebar. Yasmin tak bisa berkata-kata lagi, ia merasa terharu dan malu menjadi satu. Ia terharu atas perkataan David, pria itu sangat yakin sekali dengan hubungan mereka, padahal hubungan mereka baru saja beberapa hari. "Sebentar," ucap David tiba-tiba. Yasmin memperhatikan David yang melangkah pergi, lalu kembali dengan sebuah kertas polos di tangan pria itu. Yasmin menatap bingung kertas tersebut. Untuk apa kertas itu? "Lihat saja nanti." David tak menatap Yasmin. Pria itu sibuk melipat-lipat kertas. Sepertinya ia ingin membuat sesuatu dari kertas tersebut. "Selesai," seru pria itu. Yasmin makin mengernyitkan keningnya saat melihat kertas yang bentuknya seperti cincin. "Cincin?" tanya Yasmin sembari melirik David. David mengangguk. "Ini adalah paper ring," ucapnya. David meraih tangan Yasmin, lalu menyematkan cincin kertas tersebut di jari manis Yasmin. "Akan ku ganti dengan cincin yang asli saat kita kembali ke sini untuk melamarmu." Yasmin menatap cincin kertas yang tersemat di jarinya, ia masih bingung sejujurnya. "Jangan khawatir, besok aku akan mengganti cincinnya besok," kata David. "Buru-buru sekali ingin dilamar olehku," ledek David. Yasmin membelalakkan matanya, lalu ia memukul David pelan. "Asal lamar aja, hadapi dulu Bunda," ketus Yasmin. David terkekeh pelan. David dan Yasmin sudah kembali turun, mereka telah selesai mengelilingi Eiffel Tower.
Sekarang, mereka akan makan malam sesuai dengan rencana. David telah membooking sebuah meja di restoran terbaik dan termahal di kota Paris. Bukan David namanya, jika tidak membuat Yasmin tercengang. Yasmin berdecak kagum saat tahu restoran yang akan mereka singgahi itu berhadapan langsung dengan Eiffel Tower, bahkan bangunan tersebut terlihat dengan jelas tanpa ada penghalang apapun. Lampu-lampu pada bangunan itu membuat Yasmin terhipnotis sesaat. Dimakan makanannya. Jangan melihat menara Eiffel terus, dia tidak akan bergerak, ataupun berubah bentuk, tegur David melihat Yasmin belum menyentuh makanannya. Yasmin menoleh, lalu memamerkan gigi putihnya. Dokter cantik itu segera menyantap makanannya. Begitupun dengan David. Yasmin menghentikan aktivitas makannya, ia berpamitan ingin ke toilet. Setelah menyelesaikan urusannya di toilet, Yasmin segera kembali ke mejanya. Saat sedang melangkah menuju meja, Yasmin tidak sengaja menabrak seorang pria paruh baya. "Astaga, maafkan aku," ucap Yasmin kepada pria paruh baya itu karena telah menabraknya. "Aku tidak sengaja, Ces Deacot," jawab pria paruh baya itu dalam bahasa Perancis. "Ces Deacot, tidak apa-apa." Yasmin mengernyit, ia tak mengerti apa yang pria paruh baya ini katakan. "I'm sorry, I don't understand what you say," kata Yasmin. Pria paruh baya itu terkekeh pelan, "Sorry, aku kira kau orang France, makanya tadi aku menggunakan bahasa France." "No, I'm not. Aku berasal dari Indonesia," jawab Yasmin. "Indonesia?" tanya pria paruh baya itu dengan nada tidak percaya. "Wajahmu tidak seperti orang Asia, kau terlalu cantik untuk menjadi orang Asia, Nona," goda pria paruh baya tersebut membuat Yasmin bergedik geli. Yasmin mulai merasa risih dengan tatapan pria paruh baya yang ada di hadapannya ini. Yasmin pamit untuk pergi dari hadapannya, tetapi tangannya dicekal. "Kita belum berkenalan," cekal pria paruh baya tersebut. Yasmin dengan cepat menghentakkan tangannya, mencoba melepas cekalan pria itu. Setelah terlepas, Yasmin mencoba menjaga jarak dengan pria paruh baya itu. Pria itu menaikkan tangannya, ingin berkenalan. "Aku, Mer Henderson." Teriakan tersebut membuat Yasmin dan pria paruh baya itu menoleh cepat ke sumber suara. David datang, sorot mata pria itu sangat tajam. David menghampiri wanitanya, lalu menarik Yasmin untuk menyembunyikannya di belakang tubuh kekarnya. Tangan Yasmin digenggam erat oleh David. "Suatu kebetulan sekali kita dapat bertemu di sini, bukan?" ucap David berbasa-basi. "Tapi, apa ini benar-benar kebetulan atau disengaja?" lanjut David. "Apa maksudmu?" David tertawa mengejek seraya menggeleng-geleng kepala. "Kau mengancamku agar kembali pada Violet, sedangkan anakmu mengancam kekasihku untuk menjauhiku. Dan sekarang, kau berada di sini, lalu mencoba mendekati kekasihku. Apa itu semua masih kebetulan?" "Kurasa tidak. Jadi, wanita ini adalah kekasihmu?" tanya Mer Henderson dengan nada sedikit kaget. David mengangguk cepat. "Tepat sekali," jawab David. "Dia adalah kekasihku. She is mine, and I'm the owner." Sorot mata David berubah menjadi tajam. Mer Henderson terkekeh. "Oh, jadi dia wanita yang telah menghancurkan pertunangan putriku denganmu. Wanita yang membuat putriku bersedih," ujarnya dengan sedikit emosi. "You know, dia tidak lebih dari wanita jalang perusak hubungan orang." Keadaan restoran tersebut menjadi riuh saat melihat David memukul rahang Mer Henderson hingga pria paruh baya tersebut tersungkur di sebuah meja. David melangkah cepat menuju pria tua itu, ia menarik kerah baju Mer Henderson kencang. "Jaga ucapanmu pria tua, says better than your fucking daughter,"
Seru David emosi. Tidak peduli jika dirinya menjadi bahan perhatian orang banyak sekalipun. Aku tidak akan pernah menyesal telah meninjumu dan menyiram wajah putrimu dengan minuman, karena kalian sama saja. Altrash. Dan ku peringati, jangan pernah mengatakan hal yang buruk-buruk kepada kekasihku jika kau masih ingin memiliki lidah. David mendorong Henderson kasar. Ia meraih tangan Yasmin, lalu pergi dari restoran tersebut. Tak peduli dengan gagalnya aktivitas dinner mereka. Henderson mengelap sudut bibirnya yang berdarah. Ia juga membenarkan kerah kemeja yang tadi ditarik oleh David. Henderson mengedarkan pandannya. Ia tengah menjadi sorotan di sana. Orang-orang melihat Henderson sembari berbisik-bisik. Apa yang kalian lihat? Bubar. Yasmin melirik David yang tengah menyetir sesaat. Sorot mata pria itu masih tajam dan dingin. Yasmin bergidik ngeri melihat kekasihnya itu jika sudah marah. Jangan memandangku seperti itu, aku bukan pembunuh berdarah dingin, ujar David di sela-sela menyetir mobilnya. Pria itu melebarkan senyumnya. Yasmin langsung menoleh saat David bersuara. Wanita itu senang melihat David kembali tersenyum dan sorot mata yang mengerikan itu sudah tak ada lagi. Kau menyeramkan jika marah, ketus Yasmin. David terkekeh pelan. Pria itu tidak langsung menjawab perkataan Yasmin. David menepikan mobilnya, lalu menoleh ke arah Yasmin. Aku hanya orang biasa yang mencintai salah satu makhluk ciptaan Tuhan ini. David mengusap pipi Yasmin pelan. Tetapi, jika ada seseorang menyakitimu sedikit saja, apalagi sampai membuatku menangis, jangan salahkan jika sisi devilku keluar. Kupastikan mereka yang menyakitimu itu tak pantas hidup di bumi lagi, atau bahkan membuat mereka meminta maaf kepadamu sembari menangis darah. Jelas David. Jadi, kau memilih yang mana untuk menghukum mereka? David menaikkan sebelah alisnya. Yasmin tersenyum, ia ikut mengusap pipi David. Cukup takdir yang membalas kejahatan mereka semua. Jangan kau, aku tidak mau kau kenapa-kenapa atas kebrutalanmu itu. David melebarkan senyumannya. Kau wujud asli dari seorang bidadari dan memiliki hati seperti malaikat. I'm so lucky bisa memilikimu, ucap David. I'm only human, David. Manusia yang sempurna, jawab David cepat. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kau wujud kesempurnaan bagiku, jelas. Tidak ada bantahan lagi, oke. Kata David membuat Yasmin terdiam. David kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Mereka berdua tidak bersuara lagi, hanya ada suara radio terdengar. Sepanjang perjalanan tangan David tak bisa terlepas dari tangan Yasmin, pria itu menggenggamnya erat. David, Yasmin kembali membuka suara. Ya, sayang, jawabnya tanpa melihat Yasmin, karena ia tengah fokus menyetir. Kau bilang tadi, jika Henderson mengancammu agar kembali ke Violet. Dia mengancam apa? Dia mengancamku akan menarik semua saham dari perusahaan jika aku tidak bertunangan dengan putrinya itu, jawab David santai. Mata Yasmin terbelalak mendengarnya. Yasmin tahu seberapa pentingnya saham di sebuah perusahaan. Lalu, apa tidak ada negosiasi untuk mengatasi masalah ini dengan cara baik-baik? Aku tidak sudi bernegosiasi dengan pria itu. Dia telah menarik semua sahamnya, aku yang menyuruhnya, jawab David lagi sembari berkendara. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Yasmin lagi. Karena kau lebih penting dari apapun. Yasmin terdiam. Aku sudah bilang bukan. Jika kau adalah hartaku yang sebenarnya. Jadi, aku tidak peduli jika ia mau menarik saham itu atau tidak. Yasmin tak habis pikir, David rela perusahaannya terancam demi dirinya.
Padahal saham Mer. Henderson berperanan penting di perusahaan David. David menghentikan mobilnya karena lampu merah tertera di sana. Pria itu menoleh, melihat kekasihnya sedang tampak berpikir. "Maafkan aku," kata David. Yasmin menoleh cepat. "Maaf untuk apa?" "Maaf karena telah merusak kesan pertamamu di Paris." David menghela nafas pelan. "Seharusnya kau berlibur dengan bersenang-senang dan tenang, dan kenyataannya ada beberapa masalah yang membuatmu tak nyaman." "Maafkan aku." "Hei," Yasmin mengangkat dagu David. "It's not your fault, jadi tak perlu minta maaf, oke? Aku sudah merasa senang dapat kemari bersamamu." David tersenyum. Yasmin juga ikut tersenyum. "Besok kita kembali ke New York," gumam David. "Hah, kenapa mendadak sekali? Di sini tak baik untukmu, Mer." Henderson melangkah masuk ke mansionnya yang berada di Paris dengan gusar. Wajahnya terlihat begitu datar, sepertinya ia masih tak terima atas perlakuan David yang secara tidak langsung memalukan dirinya. "Mer." Henderson menghentikan langkahnya di sebuah cermin besar yang berada di ruang tamu mansion. Pria paruh baya itu memperhatikan sudut bibirnya yang berdarah akibat pukulan David yang cukup keras. Mer." Henderson menoleh ke arah sumber suara. Putri semata wayangnya menghampirinya dengan wajah yang sedikit murung. "Ada apa, sayangku? Kenapa wajahmu terlihat murung?" tanya Mer. Henderson kepada Violet. "David dan kekasihnya itu telah mempermalukanku di depan banyak orang," keluh Violet. Mer. Henderson tidak terkejut, karena ia sudah tahu dari mulut David sendiri. "David menyiram wajahku kasar, lalu mengatakan hal-hal yang sangat pedas kepadaku." Mer. Henderson terdiam. "Kau harus melakukan sesuatu, Dad. Aku mau memberi pelajaran kepada mereka," seru Violet sedikit emosi. Violet berhenti berbicara saat melihat sudut bibir ayahnya berdarah. Wanita itu mengernyit. "Dad, sudut bibirmu berdarah." Violet menunjuk sudut bibir Mer. "Henderson, ini ulah David," jawab Mer. Henderson singkat. "David, apa yang dia lakukan kepada Daddy?" "Dia memukulku saat aku mengejek kekasihnya itu," jawab Mer. Henderson lagi. Violet sedikit tersentak mendengar pernyataan dari ayahnya. Ia tak menyangka bahwa David berani memukul seorang Mer. Henderson, "Dia juga lebih memilih jalang itu daripada semua sahamku yang berada di perusahaannya," kata Mer. Henderson, "Jadi, Daddy menarik semua saham dari perusahaannya?" Mer. Henderson mengangguk. "Dia yang menyuruhku untuk melakukannya." Pria sombong itu bersikeras tak ingin kembali kepadamu. Violet menggeleng-geleng tak percaya. Seumur hidup, ia baru pertama kali ditolak oleh pria seperti ini. Violet pun bertanya-tanya, apa yang kurang dari dirinya. Padahal ia memiliki paras yang cantik, body goals, bahkan diri Noah sangat kaya raya. "Kurang ajar," gumam Violet. "Aku harus membalas mereka," serunya. "Tahan dulu emosimu itu," potong Mer. Henderson cepat. "Biarkan mereka bersenang-senang terlebih dahulu, sehabis itu, kita lihat saja nanti." David dan Yasmin telah kembali ke hotel sekitar 1 jam yang lalu. Sekarang mereka tengah duduk di dekat meja pantry sembari menikmati coklat panas dengan sepiring cookies. Semua itu David yang memesan dari room service hotel. Kegiatan ini dilakukan karena menebus kesalahan atas hancurnya acara dating mereka tadi. "David, bolehkah ku bertanya?" tanya Yasmin. David mengambil cookies dari piring sembari melirik Yasmin sesaat. "Bertanyalah, selagi bertanya tidak dipungut biaya." "Kenapa kau tidak kembali saja dengan Violet?" tanya Yasmin cepat. David hampir tersedak cookies mendengarnya. "Maksudku,
Kenapa kau lebih memilihku daripada dia? Sedangkan dia lebih sempurna dibanding diriku. Pertanyaan macam apa itu? Tukas David cepat. David menarik kursinya agar lebih dekat ke arah Yasmin. Pria itu menatap lekat Yasmin. Dengar, aku hanya mencintaimu, hanya dirimu. Aku juga tidak tahu kenapa rasa cintaku sebesar ini kepadamu, ini benar-benar di luar kendaliku. Aku merasa, seperti, hidupku pada dirimu, you are my life. Aku tidak peduli jika Violet lebih cantik, seksi, kaya raya, atau apapun itu. I don't care. Aku hanya mencintaimu, only you, Yasmin. Lanjut David lagi. Pria itu menangkup wajah Yasmin. Aku tahu perasaanmu saat ini, kau sedang khawatirkan. Yasmin terdiam, tak menjawab. Tetapi tebakan David sangat tepat. Ia memang sedang direlung rasa khawatir akan hubungannya dengan David. Aku tahu cara menghilangkan rasa khawatir, dengan cara, David memeluk tubuh mungil Yasmin dengan mendadak. Dipeluk, gumam David. Benar saja, saat David memeluknya rasa khawatir pada dirinya sedikit berkurang. I love you so much, Yasmin Amalia, gumam David pelan. Tetapi Yasmin dapat mendengarnya. Yasmin tersenyum lebar, lalu ia memeluk David balik. Manhattan, New York, pukul 10 AM. Seperti yang David rencanakan, mereka kembali ke New York malam itu juga, karena David berpikir tempat itu tak baik untuk Yasmin. Ia tak mau ada hal-hal yang buruk terjadi pada kekasihnya. Mereka kembali menggunakan private jet untuk kembali ke New York. Setelah mendarat di airport, mereka menaiki helikopter menuju penthouse. Yasmin cukup terkejut saat tahu jika di atas rooftop penthouse terdapat helipad, tempat mendaratnya helikopter. Seperti biasa, David membantu wanitanya itu turun dari helikopter. David memunggungi Yasmin yang hendak turun. Ayo naik, kata David masih memunggungi Yasmin. Aku akan menggendongmu. Yasmin menggeleng, tidak mau, aku takut jatuh. Bukan David namanya jika bukan pemaksa. Tanpa basa-basi ia langsung menarik Yasmin mendekat, lalu menggedong belakang. Yasmin mengeratkan pegangan tangannya yang terkalung pada leher David, ia takut jatuh. Sudah berapa ku bilang Nona, aku tak suka penolakan, ujar David sembari membenarkan posisi gendongannya. Dasar pemaksa, ketus Yasmin. David malah tersenyum lebar saat mendengar kalimat yang Yasmin keluarkan, yeah it's me. Now, pegangan yang kuat, aku akan berlari sembari menggendongmu, kata David memperingati. Yasmin panik, what, hey, jangan David berlari menuju lift, sedangkan Yasmin berteriak sembari mempererat pegangan tangannya. Bukannya merasa bersalah, David malah tertawa mendengar teriakan wanitanya. David menghentikan kegiatan berlarinya saat telah sampai di depan lift. Pria itu bersama Yasmin yang dalam gendongannya itu melangkah masuk. Turunkan aku, kata Yasmin yang masih berada di punggung David. Tidak mah. Aku bilang, turunkan aku, titah Yasmin membuat David terpaksa menurunkan Yasmin. David melirik Yasmin, wanita itu tampak sedikit kesal. Kau marah? Tanya David. Selama 10 detik Yasmin tak menjawab, ia hanya menatap depan, tak mau menatap David. Punya pikiran, kan? Pikir saja sendiri, kata Yasmin sembari melangkah keluar dari lift. Pintu lift telah terbuka. David mengernyit, tidak biasa Yasmin begitu. Dengan cepat David menyusul Yasmin, meminta maaf atas candaan yang tadi ia perbuat. Mungkin candaan tersebut membuat Yasmin sedikit kesal. Nihil, tak ada hasil. Perminta maaf David diabaikan, Yasmin malah masuk ke kamar meninggalkan David begitu saja. David menatap pintu kamar Yasmin yang tertutup,
pria itu berdengus pelan. David merogoh sakunya saat merasakan ponselnya bergetar. David mengernyit saat melihat nama yang tertera di ponsel, Bagas Antonio. "Halo." Bagas melebarkan senyumannya saat berdiri tepat di pintu penthouse milik sahabatnya. Tangan pria itu menekan tombol bel berkali-kali tiada henti, membuat David yang ada di dalam mengetahui spesies tamu apa yang datang ke pendosenya. "Surprise!" seru Bagas saat David membuka pintunya. Bagas tampak berseri-seri, berbeda dengan David yang memandang Bagas malas. "Surprise dari mana? Gue aja udah tahu lo kesini." Sewot David sembari melangkah masuk ke dalam lagi, meninggalkan Bagas yang masih berdiri di luar. Tidak lama kemudian, Bagas kembali menyusul David. "Oh, iya, gue lupa. Haha," ucap Bagas sembari terkekeh. "Ada urusan apa lo kesini? Kalau gak penting, mending pulang." "Ish," kejamnya sama sahabatnya sendiri, desis Bagas. "Gue tuh kemari karena gue rin." "Jijik," tukas David cepat. "Jijik banget gue dikangenin sama Elo." Bagas menggeleng-gelengkan kepala sembari mengelus dada. "Tabahkan hati hambamu ini, ya Tuhan. Sadarkan teman hamba, ya Tuhan, berilah petunjuk dan hidayahmu," cetus David membuat Bagas menoleh cepat. "Emangnya gue kenapa?" David ikut menoleh. "Elo, gak waras. Tuh mulut pedas, macam cabe," desis Bagas tak terima. "Tuh otak miring, macam menara pizza," kata David tak mau kalah. "Ya ampun," Bagas pasrah. Brak, David dan Bagas langsung menoleh cepat menuju dapur, arah sumber suara. Ternyata suara tersebut berasal dari pintu kulkas yang ditutup dengan kencang. David dan Bagas menatap Yasmin yang membawa seboks es krim dari kulkas menuju kamarnya. Wanita itu tak mengucapkan sepatah dua patah kepada mereka. Brak, David dan Bagas terkejut saat Yasmin menutup pintu kamarnya dengan cukup keras. "Yasmin kenapa?" David menggedikkan bahu, lalu menggeleng. "Gak tahu, sedari tadi pulang dari Paris begitu. Datang bulan kali, makanya galak kayak gitu," kata Bagas. "Emang, kalau cewek datang bulan jadi galak gitu?" Bagas mengangguk. "Iya, Beka juga suka gitu. Suka uring-uringan kalau lagi datang bulan. Terus, gue harus gimana? Cari mood booster." David mengernyit. "Mood booster?" "Iya, cari hal-hal yang bisa buat dia happy lagi," kata Bagas menjelaskan. David tampak berpikir, mencari hal-hal yang menurutnya akan membuat Yasmin bahagia. "Fit, gue punya ide," kata Bagas membuat David menoleh. "Apa?" Bagas mendekat ke arah David. CEO Antonio Group itu membisikkan sesuatu kepada David. David nampak mencerna, lalu mengangguk-angguk mengerti. Yasmin memasukkan sesendok es krim ke mulutnya penuh, sembari mendengarkan musik melalui earphone yang berada di kedua telinganya. Kegiatan Yasmin terhenti saat mendengar suara ketukan pintu. Yasmin melepaskan earphone, lalu meletakkan seboks es krim di atas nakas sebelum membuka pintu kamarnya. Yasmin mengedarkan pandangan saat tak melihat siapapun di depan kamarnya, hanya ada sebuah kotak yang berukuran sedang. Yasmin mengernyit, lalu meraih kotak tersebut dan membawa masuk ke dalam. Yasmin membuka kotak itu dengan perlahan. Wanita itu mengernyit saat melihat sebuah dress maron indah di dalamnya dan sepuncuk surat di sana. "Dear Yasmin Amalia Adiwijaya, guess who am I? Yes, this is your boyfriend, David. I just want to say sorry atas candaanku yang menyebalkan itu. Aku tak bermaksud ingin membuatmu marah, sama sekali tidak. Aku hanya tak ingin membuat lelah harus berjalan menuju Kiev,
karena aku tahu kau sudah merasakan hal tersebut selama penerbangan yang cukup panjang. So, dress ini untukmu, gunakanlah dress tersebut untuk nanti malam. Karena aku mau mengajakmu dinner. Would you to dinner with me? Harus mau, karena kau tahu aku tak suka penolakan wajah tersenyum. Love, your future husband. Yasmin mengembangkan senyumnya saat membaca surat dari David. Pria itu memang paling bisa membuat Yasmin melted, bahkan Yasmin tak akan bisa marah dengan durasi yang lama kepadanya. Bersambung.